Selamat siang anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Mandarin ya. 同学们好，今天我们学汉语课. Hari ini kita masih akan belajar tentang bab 1. Nah, di bab 1 Lause akan berikan kamu cara membuat kalimat bahasa Mandarin. Jadi hari ini kita akan belajar cara membuat kalimat bahasa Mandarin atau 做句子. Selanjutnya kita akan belajar tentang kalimat positif dulu ya. Nah, Lause akan kasih kamu kalimat positif yang sederhana dulu. Jadi kamu belajarlah untuk membuat kalimat yang sederhana dulu. Nah, untuk kalimat bahasa Mandarin disusunnya seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi kalimat Mandarin disusunnya sama seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tidak ada yang sangat-sangat berbeda. Lanjut, di sini sangat penting untuk tahu tentang kosakata dan vokabulari, sama seperti bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lainnya. Dalam bahasa Mandarin pun kamu dituntut untuk mengerti dan mengetahui tentang kosakata bahasa Mandarin itu sendiri. Lalu seperti bahasa-bahasa Indonesia, seperti bahasa-bahasa yang lain, bahasa Mandarin juga terdiri atas subjek dan predikat. Ingat, subjek dalam bahasa Mandarin ada 我, 你, 他, 他们, dan lain-lain. Lalu dalam arti bahasa Indonesia dapat diperpendek atau diperpanjang. Jadi kalau misalnya bahasa Mandarinnya cuma 3 kata, belum tentu arti bahasa Indonesianya pun 3 kata. Bisa lebih panjang, bisa juga lebih pendek, tergantung kalimatnya. Lalu Lause akan kasih kamu contoh yang paling sederhana dari kalimat positif. Ya, yang pertama adalah kalimat positifnya pakai kata 是. Contohnya 我是老师, 我是老师, saya adalah guru. Selanjutnya 你要学习, 你要学习, kamu harus belajar. Selanjutnya ada 他想吃面, 他想吃面, dia ingin makan mie. Kita satu-satu ya, kita lihat kalimatnya. Yang nomor 1, 我是老师. 我artinya saya, 是artinya adalah, 老师artinya guru. Jadi kalau misalnya disusun menjadi saya adalah guru, bahasa Mandarinnya 我是老师. Yang nomor 2, ni kamu, yao mau atau harus, shui si belajar. Jadi kalau diartikan menjadi kamu harus belajar, karena belajar kan tidak mungkin kamu mau belajar, tapi adanya kamu harus belajar. Jadi di sini ni yao shui si artinya kamu harus belajar. Yang ketiga, 他想吃面, 他想吃面. Ta itu dia, xiang itu ingin, chi itu makan, mian itu mie. Jadi 他想吃面 diartikan ke bahasa Indonesia menjadi dia ingin makan mie. Jadi kembali lagi kalimat Mandarin disusunnya seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kamu misalnya mau buat kalimat saya adalah guru, berarti kamu butuh bahasa Mandarinnya saya, lalu bahasa Mandarinnya adalah, dan bahasa Mandarinnya guru. Baru kamu bisa buat kalimat saya adalah guru. Selanjutnya kita akan belajar membuat kalimat negatif. Kalimat negatif di sini juga ada poin-poin pentingnya. Kalimat negatif tetap sama disusunnya seperti bahasa Inggris, lalu terdiri atas subjek plus pu plus keterangan. Nah, untuk kalimat negatif dalam bahasa Mandarin dikenalinya adalah dari kata pu, tidak. Pu artinya tidak. Berarti setiap kalimat Mandarin yang memiliki kata pu berarti kalimat tersebut digolongkan menjadi kalimat negatif. Lalu arti dalam bahasa Indonesia dapat diperpanjang atau diperpanjang sama. Lause kasih contoh ya. Contoh kalimat sederhananya yang pertama ada 我不是老师, 我不是老师. Artinya 我 adalah saya, pu itu negatifnya, shi adalah 老师,
guru. Jadi kalau 我不是老师 artinya saya bukan guru. Jadi kalau 我 artinya saya, 不是jika digabungkan menjadi bukan, 老师menjadi guru, sehingga 我不是老师 menjadi saya bukan guru. Selanjutnya ada kata 你不要学习，你不要学习，你 artinya kamu, 不要 artinya tidak mau, 学习belajar. Berarti kalau 你不要学习 artinya kamu tidak mau belajar. Selanjutnya ada 他不想吃面，他不想吃面. Di sini 他 artinya dia, 不想 artinya tidak ingin, 吃 makan, 面 mie. Jadi 他不想吃面 artinya dia tidak ingin makan mie. Baik, kita lanjut. Selanjutnya, Lausa akan kasih tentang kalimat tanya. Kalimat tanya sama, disusunnya seperti bahasa Inggris. Lalu pola umumnya yang paling umum adalah subjek plus to be atau keterangan ditambah kata tanya. Untuk kalimat tanya nanti kita akan belajar lebih spesifiknya di pelajaran selanjutnya ya. Di sini Lausa akan kasih contoh yang paling umum. Yang pertama ada 我是老师吗？我是老师吗？ Dia tanya, 我 adalah saya, 是 adalah 老师 guru, ma apakah. Jadi dia bertanya, apakah saya adalah guru? Nah, untuk kalimat tanya 我 bisa diganti dengan kata 你 sehingga kalimat tanyanya menjadi 你是老师吗? Apakah kamu seorang guru? Yang kedua, ada kata 你要学习什么? 你要学习什么? 你 artinya kamu, 要 mau, 学习 belajar, 什么 apa? 你要学习什么? Kamu mau belajar apa? Selanjutnya ada kata 他是谁? 他是谁? 他 artinya dia, 是 adalah 谁 siapa. 他是谁? Dia adalah siapa atau dia siapa. Jadi di sini kalimat tanya biasanya letaknya di belakang kalimat. Kita lanjut. Sekarang Lausa akan memberikan sedikit penjelasan tentang shi adalah. Shi adalah selain adalah juga berarti iya atau yes. Shi dalam kalimat bahasa Mandarin berfungsi sebagai to be, lalu menyatakan status seseorang dan menyatakan pembenaran. Contoh kalimatnya, misalnya kita mau buat dia adalah guru. Kita cari tahu dulu kosakatanya. Dia bahasa Mandarinnya ta, adalah bahasa Mandarinnya shi, guru bahasa Mandarinnya lao shi. Sehingga kalau kita mau buat kalimat dia adalah guru, kita tinggal susun ta shi lao shi. Lalu kalau kita mau buat kalimat tanya, apakah dia adalah guru? Maka kalimat tanyanya menjadi 他是老师吗? Jadi kita tinggal tambahin ma di belakang menjadi kalimat tanya. 他是老师吗? Apakah dia adalah guru? Selanjutnya, di sini Lausa akan berikan beberapa contoh percakapan untuk kalimat tanya. Yang pertama, 他是老师吗? Apakah dia adalah guru? Lalu kamu akan jawab 是他是老师. Iya, dia adalah guru. Lalu bagaimana jika pertanyaannya dijawab dengan kata tidak? Misalnya dia bukanlah guru, berarti kamu akan jawab 不是，他是学生，
Bushi artinya bukan. Ta shi suisheng, dia adalah murid. Jadi jika pertanyaan ma apakah dijawab dengan kata bushi bukan, maka di belakangnya kamu harus beri keterangan statusnya apa. Selanjutnya di sini ada kalimat ni yao chi fan ma. Ni yao chi fan ma. Ni artinya kamu, yao mau, chi fan makan, ma apakah. Lalu misalnya kamu jawab saya tidak mau makan, berarti kamu jawab pu yao. Pu yao artinya tidak mau. Selanjutnya ada kata ni xiang xue xi hanyu ma. Ni xiang xue xi hanyu ma. Ni kamu xiang ingin xue xi belajar hanyu bahasa Mandarin. Ma apakah, sehingga jika diartikan ke bahasa Indonesia menjadi apakah kamu ingin belajar bahasa Mandarin. Lalu kamu jawab shi wo xiang xue, ya saya ingin belajar. Atau kamu juga bisa jawab shi wo xiang xue xi hanyu. Jadi ni-nya diganti wo, xiang xue xi hanyu ditulis lagi, ma-nya kata tanya dihilangkan menjadi jawaban. Baiklah, sedikit penjelasan tentang membuat kalimat. Jika ada pertanyaan, anak-anak boleh komen di bawah ya. Jangan lupa absen. Selanjutnya, Lasa akan berikan tugas. Tugasnya, buatlah 10 kalimat bahasa Mandarin dengan ketentuan. Yang pertama, terdiri dari minimal 5 huruf Mandarin. Jadi kamu hitung hanzi-nya ada 5 minimal. Jadi boleh lebih tapi tidak boleh kurang. Yang kedua, dari 10 nomor itu kamu harus buat kalimatnya terdiri dari positif, negatif, dan kalimat tanya. Misalnya nomor 1 kalimatnya positif, nomor 2 kalimatnya negatif, nomor 3 kalimatnya kalimat tanya, nomor 4 balik lagi. Atau nomor 4 mau bikin negatif, 5 mau bikin kalimat negatif juga. Yang penting dari 10 nomor ada positif, negatif, dan kalimat tanya. Untuk kalimat tanya tidak usah diberi jawaban ya. Selanjutnya, kalimat yang sudah digunakan tidak boleh digunakan kembali di nomor selanjutnya. Lalu, pakailah kosakata yang ada pada buku paket kamu. Jadi jangan pakai Google Translate ya. Selanjutnya, tulislah hanzi, pinyin, dan arti pada setiap kalimat yang kamu buat. Jadi kamu buat kalimatnya terdiri dari hanzi, pinyin, dan arti. Selanjutnya, penyerahan tugas ini ditunggu paling lambat tanggal 11 September melalui Google Classroom ya. Terima kasih. Xie xie.